Shalom, Horasmah Dihita Saluhutna. Seluruh pendeta dan sintua HKBP Jalan Lecin Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, puji hai jiwaku, puji Tuhan. Hai jiwaku, puji Tuhan, pujilah Allahmu selamanya, sebelum berakhir kehidupan. Syukuri semua memuji namanya. Haleluya, haleluya. Tubuni jol madonang nasangan, jalanamu tahi na pelado mojan, molo di bodutano bani, dang jol mahasona ngaki, debata doha pusaki. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Seksagesima hari ini tertulis dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus menyambut tiap orang yang menyesali dosanya, yang meninggalkan kejahatan dan mau bertobat padanya, serta percaya firman-Nya. Yesus menebus dosanya. Pardosana tarsosol bagi napojot rohasi tutu, na ulo manopoti dosana imacai burju. Iro dicakunci susi asa palua onai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Ku mengasihi Yesus, Dia perlindunganku di sepanjang hidupku hingga ke ajalku. Tiada lagi ku takut menghadapi satru. Yesus yang menjagaku, Yesus naunganku. Ku mengasihi Yesus, Dia perlindunganku di sepanjang hidupku hingga ke ajalku. Firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu Seksagesima hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu kudoakan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, horas madihita saluhutna. Warta jemaat untuk Minggu tanggal 7 Februari 2021. Yang pertama, pernikahan. Akan menerima pemberkatan nikah Alfredo Octaviano Sianturi, alamat Jalan Jambu 1 Blok J, Pondok Gede, anggota Jemaat HKBP, Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, putra Bapak Saud Sianturi almarhum, Ibu Ros Delvina Boru Rumah Butar dengan tunangannya Roy Tona Boru Manalu, alamat Jalan Sumber Pelita, Jakarta Pusat, anggota Jemaat HKBP, Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, putri Bapak Barita Job Manalu, Ibu Rena Boru Siregar almarhumah, pemberkatan nikah Jumat 12 Februari 2021 pukul 8 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Bimbingan pernikahan Rabu tanggal 10 Februari 2021 pukul 10 WIB di konsistori lantai 2. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pemberkatan pernikahan tersebut. 2. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 Ruby Delianto Sitorus, umur 48 tahun, dari WIK 7, alamat Jalan Gang Siaga 5 40 Cempaka Baru, Jakarta Pusat, anak dari Bapak DGH Sitorus, Ibu TM Boru Panjaitan. Jenazah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 si tua Emma Berliana Boru Sitorus, umur 84 tahun, dari WIK 2, alamat Jalan Cempaka Putih Tengah 15-9, Jakarta Pusat. Suami Pahala Manurung almarhum. Almarhumah meninggalkan 2 anak. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 di Janggadolok, Tapanuli Utara. 3. Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 bertempat di Sopo Marpikir HKBP Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan sinode distrik untuk membahas dan menetapkan program pelayanan dan program anggaran tahun 2021. Sinode distrik ini akan diikuti oleh Amang Pendeta Resort, Situa WS Lumban Tobing SE, utusan Sintua, dan Nyonya Y Gultom Boru Raja Guguk, utusan Ruas.
Marilah kita doakan supaya sinode distrik ini dapat berjalan dengan baik, memutuskan program-program yang bermanfaat dalam pembangunan spiritualitas warga jemaat. Tuhan memberkati. 4. Sosialisasi pelaksanaan pelayanan di HKBP Suprapto mulai bulan Februari 2021. Setelah warta jemaat ini dibacakan, kita akan mendengarkan sosialisasi pelaksanaan pelayanan di Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera kepada kita semuanya, seluruh warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto. Berikut kami sampaikan sosialisasi pelaksanaan pelayanan di Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto 2021. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, seluruh warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, bersama ini kami sampaikan mengingat keputusan Sermon Parhalado tanggal 4 Februari 2021 perihal pelaksanaan pelayanan di Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto, menimbang kerinduan warga jemaat dan Parhalado untuk beribadah di gedung gereja setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang kedua, aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 5 pasal 5 tentang kegiatan dan waktu HKBP beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tritugas panggilan gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia, memutuskan dan menetapkan yang pertama, kebaktian Bonataon 2 Syukur awal tahun HKBP Jalan Lejen Suprapto akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Februari 2021 dimulai pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto dengan kehadiran jemaat yang terbatas. Yang kedua, kebaktian minggu di Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto akan dibuka kembali terhitung tanggal 14 Februari 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, jadwal ibadah minggu yang dilaksanakan di Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto, yaitu yang pertama pukul 7 sampai pukul 8 WIB, yaitu wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang kedua pukul 10 sampai pukul 11 WIB, ibadah umum sekaligus live streaming. Dan yang ketiga, pukul 17 sampai pukul 18, yaitu week 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Yang keempat, pelayanan ibadah secara online akan tetap dilaksanakan setiap minggu. Yang kelima, Sermon Parhalado akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, pukul 18
WIB bertempat di gereja. Yang keenam, ibadah sekolah minggu dimulai hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 dalam bentuk online. Yang ketujuh, sermon guru sekolah minggu akan dimulai pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pukul 19 WIB dengan tatap muka. Yang kedelapan, pembelajaran CD khusus dan regular dimulai sejak awal bulan Februari 2021 dengan bentuk pengajaran daring dan atau melalui Zoom. Yang kesembilan, pertanyaan wilayah akan dibuka dan dilaksanakan secara penggabungan dari week setiap hari Rabu dan Jumat dimulai pukul 18 WIB di Gereja HKBP Suprapto dengan pembagian sebagai berikut. Setiap hari Rabu, yaitu wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Setiap hari Jumat, yaitu wilayah 8, 9, 10, 11, 12, dan wilayah 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap week yang ada dapat mengikuti pertanyaan wilayah ini. Yang ke-10, learning calon sintua akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Februari 2021 setiap hari Jumat dimulai pukul 19 WIB secara tatap muka. Yang ke-11, sermon seksi paropuan akan dimulai pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dimulai pukul 16 WIB bertempat di gereja dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Untuk latihan KOR belum bisa dilaksanakan. Yang ke-12, kunjungan jemaat sakit di rumah sakit non-COVID sudah bisa dilaksanakan mulai tanggal 13 Februari 2021 setiap pukul 10 sampai pukul 13 WIB. Dan 13, acara penghiburan atau pangapulion mulai diaktifkan tanggal 13 Februari 2021 dilaksanakan setiap pukul 17 WIB. Yang ke-14, pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2021 yang ditetapkan Huria akan dilaksanakan mengikuti situasi yang berkembang dan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan yang ketat dan mempertimbangkan jumlah peserta 50% dari kapasitas gereja. Yang ke-15, pelaksanaan acara partupolon dan pamasumasuon dilaksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dengan durasi 1 jam dan jumlah jemaat dibatasi maksimal 50 orang. Yang berikut, pelayanan poti parasian. Pelayanan poti parasian akan diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi jemaat dengan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Parhalado. Kemudian pemakaian dan atau penggunaan aula HKBP Jalan Lejen Suprapto belum dapat digunakan hingga bulan Juni 2021. Dan bila mana keadaan sudah membaik dan atau belum membaik, maka keputusan ini akan dievaluasi atau ditinjau kembali. Demikian disampaikan pelayanan di HKBP Jalan Lejen Suprapto mulai bulan Februari 2021. Tuhan
Raja Gereja memberkati kita semua. Jakarta, 3 Februari 2021, Pendeta HKBP Resort Tanah Tinggi, Pendeta Advent Leonard Nababan, Doktor Ministry. Tuhan memberkati kita semua. Aku bukanlah milikku, Yesuslah pemiliknya. Tuhan Yesus penebusku, ku setia padanya. Ku bukan pemilikku, Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Dan diam di Tuhan Yesus, daging doh haki, saluhut nahu pasahan, tuho Yesus Tuhaki. Nang diam, guru diam, Yesus nahu bapa pau na punau, tung salele ngau mangolu, Yesus do nampunau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam nama Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah untuk kita dalam sukacita memasuki minggu seksa Gesima, 60 hari sebelum kebangkitan, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31 saya bacakan untuk kita semua. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita mengakui bahwa sejak pandemi COVID-19 sampai sekarang tidak sedikit orang mengalami kesulitan hidup. Banyak yang kehilangan pekerjaan, usaha dan bisnis menjadi tutup, harus belajar dari rumah sehingga bisa menambah tugas atau beban orang tua. Ada yang ketakutan tertular atau menularkan. Ada yang terinfeksi harus isolasi, bahkan meninggal dunia. Pesawat yang mengalami kecelakaan, bencana alam, banjir, gempa bumi, dan berbagai masalah yang silih berganti dan semakin rumit bisa membuat semakin banyak orang yang putus asa, ketakutan, stres, bahkan juga depresi. Demikian halnya dengan Israel di zaman Yesaya ini. Mereka menghadapi situasi yang sangat sulit karena mereka sedang terbuang. Mengapa terbuang? Karena dosa-dosa mereka yang selalu memberontak terhadap Allah. Tuhan memberi mereka harta. Tuhan memberkati mereka kemakmuran. Tetapi mereka tidak bersyukur. Justru mereka pergi menyembah dewa-dewa. Karena itulah Amanginang, Tuhan menghukum mereka. Walau sebenarnya maksud Tuhan menghukum mereka adalah agar mereka mau bertobat dan berbalik mengasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak. Mereka justru menjadi putus asa. Bila kita membaca pasal 40 ini keseluruhan, akan kita lihat bahwa mereka putus asa. Merasa seolah-olah Tuhan tidak akan mampu lagi menyelamatkan mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah kalah dan tidak mau dan tidak sanggup lagi menyelamatkan mereka dari pembuangan itu. Mereka frustrasi, mereka putus asa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, dalam situasi yang demikian, Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya kepada mereka. Dan berbicara juga kepada kita saat ini tentang bagaimana sikap kita menghadapi masalah. Seperti yang mungkin sudah sering kita dengar, bila kita menghadapi masalah, masalah sebenarnya bukanlah pada masalah itu sendiri. Tetapi masalahnya ada pada sikap kita menghadapi masalah tersebut. Karena itu, marilah kita coba untuk belajar dari firman Tuhan, nas khotbah hari ini. Yang pertama, kita diajak untuk mari membuang sikap Israel yang selalu menyalahkan Tuhan. Seperti boleh kita baca pada ayat 27, Israel berkata, "Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Al-senada juga Amanginang boleh kita lihat dalam Mazmur 44 ayat 24. Dikatakan,
terjagalah. Mengapa engkau tidur, ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mereka protes karena menganggap Allah tertidur dan tidak adil. Padahal merekalah yang seharusnya perlu introspeksi diri. Karena mereka terbuang adalah akibat dari dosa mereka sendiri yang memaksa Tuhan menghukum mereka. Seharusnya mereka mengaku dan meminta keampunan dosa-dosanya. Sebagaimana khotbah 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu, murka Tuhan bisa menjadi amarah ketika seluruh warga Ninive berserta rajanya bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh meratapi dosa-dosanya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu, kita juga sering seperti itu. Bila masalah menerpa kita, tidak jarang, baik terang-terangan maupun tersembunyi, kita mengatakan Tuhan tidak adil, bahkan mungkin protes. Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Ketika derita silih berganti, mungkin kita akan berkata, Tuhan tidak ada. Karena bila Dia ada, mengapa Dia tidak datang menolong aku? Bila Tuhan adil, mengapa Dia membiarkan saya mengalami semua kesakitan ini? Bapak, Ibu, Saudara, jika ini kita katakan, maka kita akan semakin lemah. Kita akan semakin tidak berdaya. Tetapi marilah kita justru harus berserah kepada Tuhan, karena Tuhan mampu memberikan kekuatan kepada kita atas perkara-perkara kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saluhudo terpatu paahu di bagasan ibana na margugoyhonahu. Ada jauhkan sifat yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada di tengah-tengah pergumulan kita. Oleh kita belajar mengenang dari sebuah ilustrasi, seorang bapa bersahabat dengan seorang yang buta. Mereka bercakap-cakap hingga soal tentang Allah. Si bapak bilang, Tuhan tidak ada. Bila benar-benar ada, mengapa Tuhan tidak pernah menunjukkan, memperlihatkan dirinya? Apa kata si orang buta? Kalau kau bilang begitu, Tuhan tidak ada karena kau tidak melihatnya, saya juga bisa mengatakan kamu tidak ada. Si bapak langsung protes, mengapa? Saya ada bercakap-cakap dengan kau, tetapi kau bilang tidak ada. Si buta bilang, kau tidak ada karena aku tidak bisa melihat kamu. Si bapak sangat tersinggung lalu pergi, tetapi di tengah jalan dia berpikir-pikir, benar juga ucapan seorang buta tadi. Bukan Allah sesungguhnya yang tidak ada, tetapi mata hati saya dan mata rohani sayalah yang buta sehingga tidak bisa melihat Allah. Karena itu saudaraku, Bapak Ibu, jangan pernah mau dibutakan oleh penderitaan sehingga kita mengatakan Tuhan tidak ada. Yang terbaik adalah mari introspeksi dirilah. Mengingat apa yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan.
Dan kita meminta dengan kerendahan hati, ya Tuhan yang Maha Kasih, janganlah menghukum aku dalam amarah-Mu. Kasihanilah aku orang berdosa ini, karena aku sangat tersesat. Bila itu yang kita lakukan, maka rasakanlah manfaatnya, Amang Inang. Kita akan beroleh ketabahan, kita akan beroleh ketekunan. Dan di dalam ketabahan itulah kekuatan kita. Dan di dalam ketekunan itulah kekuatan kita untuk menghadapi semua derita itu. Yang kedua, kita juga hendaknya jangan meniru Israel yang ketika menghadapi masalah mereka pergi kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Mereka mencari bantuan kepada Mesir dan Asyur yang menjadi negara adikuasa superpower kala itu. Mereka lebih percaya kepada kekuatan dunia ketimbang kepada kekuatan Tuhan. Sebenarnya dan sesungguhnya Tuhan melalui nabi-nabi sudah terus-menerus mengingatkan, tetapi tidak mereka indahkan. Malah mereka tetap memberontak terhadap Tuhan. Bukankah juga kita sering seperti itu? Setelah kita memperoleh kekayaan, memperoleh jabatan, kemakmuran, popularitas, terkenal, justru melupakan dan melawan Tuhan. Banyak orang melakukan yang tidak sesuai Tuhan. Bahkan ada yang percaya kepada perdukunan, paranormal, orang-orang pintar, atau mendewakan harta, kuasa, dan popularitasnya. Karena itulah pada ayat 27, Tuhan memanggil nama kecil mereka. Hai Yakub, hai Israel. Dengan panggilan itu Tuhan mau mengingatkan mereka sedikitnya dua hal. Pertama, hai Yakub, siapakah engkau dahulu? Kau adalah Yakub, anak Ishak yang tidak ada apa-apanya. Tetapi yang kedua, hai Israel, itu adalah nama yang diberikan Tuhan kepada Yakub sebagai tanda bahwa Tuhanlah yang mengangkat mereka menjadi umat Tuhan, bukan karena kehebatan Yakub, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan semata. Melalui panggilan tersebut, Tuhan mau mengingatkan mereka mengapa mereka meninggalkan Tuhan yang menjadikan mereka menjadi bangsa yang besar. Dengan sapaan itu juga Tuhan mau mengingatkan Israel, siapakah Tuhanmu? Kita dapat baca pada ayat 21 sampai ayat 26 dikatakan bahwa Tuhanlah yang mencipta segala sesuatu. Segala sesuatu ada di bawah kuasa Tuhan. Tidak ada kekuatan manapun yang dapat menandingi kuasa Tuhan atau yang bisa disamakan dengan Tuhan. Dengan singkat, tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Pada ayat 18 dan 25 dikatakan, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Bila Israel menjadikan ilah lain menjadi Allahnya, itu hanyalah Allah-alahan yang tidak berguna sama sekali. Siapa yang menyembah Allah seperti itu, itulah orang terbodoh. Bila ada orang yang mau percaya lagi kepada perdukunan setan, roh orang mati, kepada azimat-azimat, itulah orang paling bodoh. Bila masih ada yang percaya akan kekuatan seperti itu, firman Tuhan mengatakan, Amang Inang, itulah orang yang terbodoh. Tetapi nas ini mengajak dan mengingatkan, percayalah hanya kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang sejati, sempurna, Maha Kuasa yang tidak ada bandingannya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bahkan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, Allah telah mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis, dan maut. Hanya kepada Dialah kita percaya dan menyerahkan seluruh hidup dan masalah kita. Tuhan pasti akan membuatnya indah pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, sikap yang ketiga adalah
Jangan terpaku dengan penderitaan. Israel asik menangisi derita mereka, sehingga mata mereka tertutup terhadap Allah yang ada di dekat mereka. Sama seperti anak kecil yang terjatuh, lalu lututnya sedikit tergores, dia terus-menerus melihat lukanya, itu membuat dia terus menangis. Tetapi sebentar lagi ibunya datang memanggil dia, "Nah, ini mama bawa kue." Dia langsung berlari, lupa akan lukanya, kesakitan sirna. Kesakitan akan semakin sakit bila hati kita terpaku atau fokus hanya untuk kesakitan itu. Tetapi derita akan berakhir bila mata dan hati kita beralih ke hal lain, terutama bila fokus pada Tuhan. Seharusnya kita bersikap seperti itu. Jangan asik dalam kesakitan dan derita yang membuat kita akan semakin menangis dan sakit karena perhatian kita dikuasai kesakitan itu. Tetapi alihkanlah pandangan kepada Tuhan yang jauh lebih besar dan berkuasa dan kekuatannya atas masalah yang kita hadapi. Bila derita mendera, fokuslah kepada Tuhan Allah yang melakukan segala hal dan pasti akan membantu kita karena kita berharga di matanya. Arahkan hatimu kepadanya. Di sana ada Yesus yang siap sedia menolongmu. Memang kita sering merasa Tuhan tidak ada atau absen ketika kita menderita, atau merasa Allah tidak sanggup lagi. Padahal saudaraku, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang menolong kita, tetapi kita yang enggan datang dan berserah kepadanya. Tetapi ternyata bila kita datang, kita akan memperoleh hal yang luar biasa. Mari kita baca ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bila kita percaya kepada kekuatan Tuhan, bukan berarti kita bebas dari masalah dan penderitaan. Bukan, saudara-saudara. Tetapi bila kita berharap akan Tuhan, maka kita akan ditolong, dikuatkannya, sehingga menjadi seperti burung jawali yang dapat terbang hingga melintasi benua, yang tidak dapat dikalahkan oleh badai sekalipun. Itulah kehebatan orang yang bersandar kepada Tuhan. Dia akan dimampukan menghadapi apapun. Caranya adalah dengan berdoa. Doa itu menjadi kabel yang akan menghubungkan dan menyalurkan kuasa dan kekuatan Tuhan kepada kita. Sehingga doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa itu seperti membuka pintu bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, bila menghadapi masalah, kesakitan, kesulitan, datanglah hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mampu. Dia akan menyalurkan kuasanya dan kekuatannya untuk menolong kita sehingga kita menjadi kuat seperti burung Raja Wali. Secara khusus kepada Manginang, saudara, adik-adik kami dan anak-anak kami yang barangkali lelah, letih dan lesu oleh karena akibat pandemik ini, harus terisolasi, baik di rumah, baik di kamar perawatan rumah sakit, di Wisma Atlet. Bangkitlah Manginang, bangkitlah saudaraku, Tuhan menopangmu. Doa-doa kami menyertai dan menguatkan saudara. Katakanlah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saluhudu terpatu paau di bagasan ibana namar gugui hunau. Katakanlah Manginang dengan semangat, Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah,
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ibana balik mangalehon gogo tunaloja, jala dipergogoi situtu akka naso margelok. Yesaya 40 ayat 29. Tuhan menguatkan kita semua. Tuhan menjaga kita semua. Tuhan melindungi kita semua. Tuhan memberi kesehatan dan kesembuhan kepada Bapak Ibu saudara kami oleh karena pandemik ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami. Terutama ya Bapa, di tengah-tengah pandemik yang saat ini masih merebak. Dan di dalam situasi yang akhir-akhir ini Tuhan, banyak kesulitan yang silih berganti. Ada duka cita oleh karena kecelakaan pesawat. Ada duka cita oleh karena gempa bumi, berbagai bencana di beberapa daerah. Tuhan, tentu hal ini membuat kami lelah, membuat kami lesu. Kami tidak berdaya. Tetapi kasih-Mu telah memanggil kami untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan, supaya kami memperoleh kekuatan yang baru. Lelah dan lesu kami berganti kekuatan dan kemampuan kami untuk menghadapi semuanya itu. Karena Tuhan telah menganugerahkan kekuatan itu kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami senantiasa bersandar hanya kepada Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh memberikan kepada kami kekuatan. Terkhusus ya Bapa kepada saudara kami, anak-anak kami yang juga dalam keadaan lelah, dalam keadaan lesu dan tidak berdaya oleh karena terpapar pandemik COVID. Isolasi, baik yang berada di rumah masing-masing, di kamar-kamar perawatan rumah sakit, Wisma Atlet. Tuhan, berikan kepada mereka semangat. Berikan kepada mereka kekuatan. Topang mereka yang sedang berjuang, yang sedang tiada berdaya. Dan Engkau juga, ya Bapa, yang menjaga dan melindungi kami semua. Berkati semua anggota jemaat-Mu yang mungkin oleh karena kesulitan yang silih berganti, janganlah kiranya sampai kepada keputusasaan, tetapi biarlah roh semangat yang menyala-nyala, karena akan pengharapan akan Tuhan. Berkati seluruh pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati juga seluruh kehidupan dan aktivitas anggota jemaat, supaya senantiasa dalam sukacita dan penuh kebahagiaan. Bapa di surga, ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk menghantar kita menyerahkan persembahan tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Kekuatan dalam pencobaan diberikan Tuhan padaku. Dalam duka aku dihiburnya, Tuhan selalu pimpin langkahku. Yang sesuai dengan kehendaknya, diberikan apa yang perlu. Suka duka saling bergantian untuk menguatkan imanku. Pedupiki Tuhan raponau, jelasai di pasu-pasuan, sadito gua molo badahu, taluhu sujala monangan. Hai parhukuna sohatu dosa, demanaku saleleng dai, mangalehon damedohon Tuhan, tuakana bojok rohani. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita telah selesai dengan baik. Marilah kita amang-inang untuk tetap menjaga protokol kesehatan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari dan senantiasa berdoa kiranya Tuhan segera menolong kita, terkhusus pandemik ini segera berakhir dan tetap memberikan kita kepada kekuatan. Nah, oleh karena itu, terimalah salam dari kami semua, Parhalado dan pendeta yang ada di gereja kita, HKBP Janan Lejen Suprapto. Salam sehat, Horas, Tuhan memberkati kita. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan